Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irwansyah dengan PM 333416016 bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang selanjutnya. Adapun outline yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini nikel adalah salah satu produk tambang yang banyak diproduksi oleh Indonesia bersama Kanada dan Australia. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, Indonesia berada di urutan keempat setelah Australia, Kanada, New Caledonia dunia. Produksi dan konsumsi nikel dunia berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada grafik 1 perkembangan produksi nikel Indonesia. Produksi nikel di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Tahun 2004 tercatat produksi nikel Indonesia sebesar 2.106.000 ton sampai pada tahun 2007 mencapai 7.113.000 ton. Namun, setelah tahun 2007 mengalami penurunan di mana pada tahun 2008 produksi nikel turun 8% dari tahun 2007, yaitu menjadi sebesar 6.572.000 ton. Dan tahun 2009 turun menjadi 5.782.080 ton. Pada tahun 2010, produksi nikel mencapai sebesar 5.667.000 ton dan diproyeksikan mencapai 7.467.000 ton pada tahun 2011. Baiklah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana pengertian nikel, di mana nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dengan nomor atomnya itu 28. Di mana nikel itu merupakan logam berwarna putih keperak-perakan, sedikit semburat keemasan. Dan juga di Indonesia terdapat tempat yang ditemukan nikel itu ada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, di mana nikel yang dijumpai itu berhubungan erat dengan batuan. Dan juga berikut ini merupakan manfaat dari nikel, di mana yang pertama itu nikel itu bisa menjadi pelindung baja, stainless steel. Terus juga nikel bisa menjadi pelindung tembaga. Nikel bisa diaplikasikan di industri pesawat terbang, dan juga di turbin pembangkit listrik bertenaga gas, kawat lampu listrik, dan masih banyak lainnya. Indonesia mempunyai cadangan nikel sekitar 2,9% dari cadangan nikel dunia dan merupakan peringkat ke-8, sedangkan dari sisi produksi adalah sebesar 8,6% dan merupakan peringkat. Adapun daerah penghasil nikel di Indonesia, yang pertama itu ada Bengkalis di Sumatera, ada Cikotok di Jawa Barat, ada Logas di Riau, ada Rejang Lebong di Bengkulu, ada Meo Leboh di Aceh. Selanjutnya adalah proses pengolahan pirometalurgi pada nikel. Dapat dibuat suatu ringkasan pada ekstraksi nikel secara pirometalurgi. 1. Pengeringan atau proses drying. Ini adalah tahap awal pengeringan biji nikel yang dilakukan di rotary dryer. Pada tahap ini, biji nikel yang awalnya memiliki kadar air 35% dikeringkan hingga 20%. Setelah pengeringan, disimpan di dalam gudang. Biji yang memiliki kadar air 30-40 dimasukkan dalam dryer kiln hingga kadar airnya 20-22%. Lalu dilakukan pengeringan particle drying atau pengurangan kadar air dan kemudian dipanggang pada tanur putar yaitu rotary kiln yang sudah disebutkan dengan suhu sekitar 700 sampai 1000 derajat Celcius. Tahap kedua itu proses reduksi. Proses reduksi akan mengkonversi biji nikel oksida menjadi logam nikel dan logam besi. Bahan reduktor atau reduksi adalah gas CO dan H2. Gas reduktor ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna minyak residu. Pada tahap ini ditambahkan juga batu bara
dan di akhir proses ditambahkan sulfur cair. Produk tahap ini disebut dengan kalsin. Kalsin yang dihasilkan kemudian dibawa ke proses berikutnya, yaitu peleburan dilakukan dalam tungku busur listrik. Pada bagian pertama terjadi kalsinasi, temperatur gas berkisar 200-300 derajat Celcius. Sisa-sisa air yang masih ada diuapkan. Pada saat mencapai main burner, suhu dapat mencapai 950 derajat Celcius. Di daerah ini, air kristal yang berada dalam biji telah menguap. Produk tanur diumpankan ke tanur listrik untuk menyempurnakan proses reduksi dan sulfurisasi sehingga menghasilkan matte. Reaksi reduksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 20% NiO menjadi Ni dan seterusnya yang sudah ditulis. Tujuan rotary kiln untuk menghilangkan kandungan air dalam biji, mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam dan sulfidasi. Reduction sebagian besar oksigen nikel menjadi nikel Fe2O3 menjadi FeO logam Fe. Logam-logam yang dihasilkan kemudian bersenyawa dengan belerang, baik yang berasal dari bahan bakar maupun bahan belerang yang sengaja dimasukkan untuk maksud tersebut, mengurangi kadar air baik yang berupa air lembab maupun air yang berupa kristal, serta mengurangi zat hilang bakar dari bahan-bahan baku lainnya. Memanaskan dan sekaligus mencampur bahan-bahan baku dalam tanur putar juga dilakukan reduksi pendahuluan secara efektif untuk mengatur kualitas produk, meningkatkan efisiensi sesuai dengan pasaran dan kadar biji yang diolah, sehingga energi yang dibutuhkan dalam tanur listrik menjadi lebih rendah. Berikut adalah hasilnya. Dan dalam tanur putar juga dilakukan reduksi pendahuluan secara efektif untuk mengatur kualitas produk, meningkatkan efisiensi sesuai dengan pasaran dan kadar biji yang diolah, sehingga energi yang dibutuhkan dalam tanur listrik menjadi lebih rendah. Selanjutnya yaitu proses melting atau peleburan. Kalsin dilebur menjadi matte yang lebih memiliki kualitas. Selain nikel matte, pada tahap ini juga dihasilkan slag atau pengotor. Tahap ini menghasilkan nikel matte yang mengandung nikel sebesar sekitar 27%. Matte cair ditampung dengan dalam ladle untuk selanjutnya ditransfer menuju konverter. Pada tahap ini, kadar nikel dan dalam matte ditingkatkan sehingga mencapai kadar nikel sekitar 78%. Sedangkan kadar besi menjadi 0,7%. Proses pemurnian dilakukan dengan menambahkan udara dan silika sebagai flux. 4. Proses granulating atau granulasi merupakan tahapan akhir dari pengolahan biji nikel menjadi matte. Matte cair dari proses converting ditransfer menggunakan ladle ke lokasi proses granulasi. Pada proses granulasi, matte cair disemprot dengan air bertekanan tertentu. Matte cair membeku dalam bentuk granul-granul atau partikel-partikel kecil. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Grenaldi Gasra dengan EPM 334160.026. Saya akan menjelaskan komponen recycle, di mana dalam proses pirometalurgi kita memerlukan komponen recycle untuk mempengaruhi aspek lingkungan. Pertama, scrubber. Scrubber atau nama lainnya full gas devulsuration adalah teknologi yang menghilangkan scrub emisi SO2 dari pembuangan gas coal-fired power plants, di mana sistem kerja scrubber bekerja dengan menyemprotkan selari batu kapur ke dalam ruang besar atau chamber scrubber, di mana kalsium dalam batu kapur akan bereaksi dengan SO2 dalam gas buang. Latar belakang, karena sulfur dioksida adalah gas reaktif dan beracun. Dengan cara kerjanya, setelah belerang dibakar dan menghasilkan SO2, gas buang akan melewati scrubber di mana spray mixture dari batu kapur dan air akan bereaksi dengan SO2. Jadi dalam proses pirometalurgi dia setelah reduction kiln. Selanjutnya adalah ESP atau electrostatic precipitation proses, di mana precipitator atau alat yang digunakan untuk menangkap partikel kecil, misalkan debu, dengan menggunakan prinsip elektrostatis, di mana alat ini digunakan untuk mengendapkan sesuatu dengan fenomena di mana listrik akan berpindah atau mengalir muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah tanpa ada bagian yang bergerak. Nah, komponennya juga ada 3. Yang pertama, discharge electrode atau DE,
Jadi dia elektroda yang dialiri dari pusat BC dengan tegangan tinggi negatif sehingga menghasilkan medan listrik yang negatif. Dan juga collection electrode atau CE atau elektroda yang ditanahkan, atau 3 hammering device adalah alat yang digunakan untuk melepas debu atau partikel yang menempel pada collecting electrode yang tadi. Nah, di mana cara kerja ESP ini atau electrostatic precipitation yaitu dia menghasilkan medan listrik negatif, di mana nanti listrik tersebut akan menghasilkan elektron dalam jumlah banyak di sekitar daerah DE. Nanti jika dipetahkan berdasarkan tingkat kecepatan berada pada daerah DE. Nah, kemudian dimanfaatkan inilah untuk menangkap debu dari hasil pembakaran boiler yang melewati SP atau electrostatic precipitation. Terima kasih. Selanjutnya. Kondisi industri nikel di Indonesia. Indonesia ini merupakan sebagian besar pengekspor nikel ke dunia. Di sini ada data di mana Indonesia telah melakukan ekspor pada tahun 2008 sebesar 1.429.500 ton nikel. Yang kedua, pada tahun 2009 Indonesia mengekspor nikel sebesar 548.100 ton. Yang ketiga, tahun 2010 sejak Januari sampai Oktober Indonesia mengekspor nikel sebesar 1.213.100 ton. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu pengekspor nikel di dunia. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu proses pyrometalurgi pada nikel melalui tahap proses drying atau pengeringan merupakan tahap awal pengolahan biji nikel dan dilakukan dengan menggunakan rotary dryer. Selanjutnya, proses reduction atau reduksi telah mengalami pengeringan dengan kadar air 20%. Kemudian biji nikel diumpan ke dalam rotary kiln untuk direduksi. Tahap ketiga proses melting atau peleburan merupakan tahap calcine. Akan dilebur dalam tungku lebur yaitu electric arc furnace. Adapun pada tahapan terakhir yaitu proses granulation atau granulasi merupakan tahap akhir dari pengolahan biji nikel menjadi matte. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.